Bab 21 Clara ditempatkan di buayannya saat dia bosan dengan olok-olok mereka. Dia tidur dengan damai. Untungnya, kakekmu berhasil menghapus kesadarannya sebelum meninggal. Putra pangeran pertama sebelumnya dibunuh, jadi sekarang sudah matang untuk diambil. Claire menyeringai. Jika kamu menggunakan elemen petir itu untuk mengolah kultivasi pengumpulan esensi, maka kamu pasti akan lebih kuat daripada pembudidaya yang mengolah teknik pengumpulan esensi tingkat langit lainnya. Waktu berlalu. Anak-anak hanya berkonsentrasi pada satu sistem kultivasi pada satu waktu. Hanya para jenius yang berkultivasi dalam dua sistem budidaya pada saat yang sama sementara Davis kebetulan mengolah ketiganya pada waktu yang bersamaan. Keesokan harinya, di studi. Davis sedang duduk bersila, mempelajari meridian refinement stage. Rupanya, sepertinya saya harus memperbaiki meridian di tubuh saya, dan karena saya akan berkultivasi dengan manual yang dikaitkan dengan petir, saya harus membuat petir melewati meridian saya, yang sky grade pada saat itu. Saya pasti sudah selesai. Ini jelas merupakan pengobatan kejut. Bukankah ini lebih kejam daripada kultivasi tempering tubuh? Pikirannya melayang dengan gambaran orang-orang yang digoreng oleh petir. Davy, kamu sudah siap. Pintu tiba-tiba terbuka dan Claire masuk. Iya, aku siap, Davis menelan ludah. Mereka kemudian melanjutkan ke tempat yang dirancang untuk budidaya pintu tertutup. Tenang, ayah dan ibu ada di sini untuk membantumu menekan elemen petir kelas langit, jangan khawatir. Claire menghiburnya, dia jelas bisa melihat kegugupannya ketika dia tiba-tiba masuk. Davis mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian mereka menuju ke sebuah ruangan di area ini. Ada lebih dari 10 kamar di tempat ini. Claire membuka pintu dan berjalan masuk, dia mengikutinya. Di dalamnya terdapat formasi yang mampu menekan kekuatan elemen petir sampai batas tertentu. Logan duduk di samping, jelas menunggu keduanya datang. Meskipun lebih mudah bagi mereka bertiga untuk mengirim transmisi jiwa, mereka tidak berkomunikasi melalui cara itu. Mereka tidak ingin mengungkapkan budidaya jiwa Davis dalam keadaan apapun. Ayah, ayo kita mulai. Davis tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan ayahnya. Apakah kamu tidak terburu-buru? Logan berkomentar dan berjalan ke depan. Mari kita mulai kalau begitu. Logan menatap Claire dan mereka berdua menganggukkan kepala. Davis, duduklah di dalam jantung formasi, dan perbaiki meridianmu sesuai dengan hukuman petir kepunahan. Kami akan membantumu dalam menekan elemen petir. Davis mengangguk, dia menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di tengah formasi. Dia mulai menyempurnakan meridiannya. Formasi tersebut menampung Valen Extinction Lightning, ia bekerja sebagai formasi penekan. Orang tuanya mulai mengirimkan energi kilat ke Davis dengan sangat hati-hati. Meridian Davis sudah diperkuat karena rahasia tubuh tiran. Dia mengedarkan energi petir yang dikaitkan di tubuhnya, perlahan. Dia merasakan sensasi kesemutan di awal diikuti dengan rasa terbakar. Rasanya seolah-olah dia tersengat listrik dan terkorosi pada saat bersamaan. Efeknya dapat diabaikan karena ditekan oleh kedua orang tuanya dan formasi. Jadi ini adalah Valen Extinction Lightning, sangat kuat. Tidak buruk, aku tidak merasakan banyak rasa sakit, untungnya, ibu dan ayah ada di sini, jika tidak, saya harus berkultivasi dari dasar rantai makanan jika saya benar-benar yatim piatu. Pikirannya tersesat, dia merasa cukup percaya diri untuk berkultivasi bahkan tanpa konsentrasi maksimal. Dia perlahan mengulangi proses itu lagi dan lagi, sampai dia menyempurnakan garis meridiannya ke level rendah. Prosesnya berlangsung sekitar 5 jam. Dia maju ke tahap perbaikan. Meridian. Tepat ketika dia hendak berteriak kegirangan. Sebuah suara mengalir di benaknya. Jangan kehilangan konsentrasimu. Kami akan membantumu menyerap Valen Extinction Lightning. Segera fokuskan jiwamu untuk menyerapnya sekarang. Davis bisa merasakan jiwanya diserang oleh unsur petir. Dia mulai menyerapnya ke dalam jiwanya. Sakit. Dia dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Rasanya seperti pikirannya menjadi kacau. Dia hampir kehilangan konsentrasi tetapi terus menggertakkan giginya. Dia tahu dia tidak akan bisa bertahan lebih lama, jadi dia berkonsentrasi lagi menggunakan seluruh kesadarannya kali ini untuk berhasil tanpa mempedulikan akibatnya. Prosesnya berlangsung selama 5 menit sebelum dia pingsan karena kelelahan yang terasa sangat lama baginya. Logan dan Claire sama-sama menghela napas lega.
Mereka tahu dia berhasil menyerap petir bintang jatuh dan itu hanya mungkin berkat jiwanya yang kuat. Titik, titik, titik. Setelah beberapa saat, Davis bangun. Dia memeriksa jiwanya dan melihat petir hitam berbentuk pentagram berada di dalamnya. Itu mempertahankan jarak tertentu dari Death Note. Melihat bahwa keduanya tidak mengganggu satu sama lain, dia menghela nafas lega. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya, dia masih berada di ruangan yang sama. Dia melihat orang tuanya dengan penuh gairah, saling berciuman. Mereka begitu asyik sehingga tidak menyadari Davis bangun. Bahkan sedikit gerakan seharusnya bisa mengingatkan mereka. Logan mengunci bibirnya dengan bibir Claire. Dia memegang pinggangnya dan dia memegang kepalanya. Matanya tampak sedih karena suatu alasan, dan pada saat yang sama, bibirnya menikmati rasanya seolah tidak mau melepaskannya. Sepertinya mereka tidak melakukannya untuk kesenangan. Davis tidak bersuara. Dia tetap diam selama beberapa waktu sebelum mereka berpisah dari bibir satu sama lain. Dia tidak mendengar mereka berbicara, dia membayangkan bahwa mereka pasti menggunakan transmisi jiwa untuk berbicara satu sama lain. Setelah beberapa detik, Davis gemetar seolah baru saja bangun. Mereka segera berpisah dari pelukan satu sama lain. Wajah Claire memerah sementara Logan mengenakan tenda. Davis memilih untuk mengabaikannya sama sekali. Dia memejamkan mata dan bertindak seolah-olah dia sedang memeriksa keadaannya. Itu memberi mereka cukup waktu untuk menjadi normal kembali. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia pikir, tidak normal bagi mereka untuk bertindak seperti itu di depanku. Tunggu, sepertinya ada yang salah dengan jiwaku. Davis terkejut. Dia segera melepaskan soul sense-nya, yang memanjang hingga 500 meter. Ini, aku mencapai peak level Nash-Chen Soul Stage. Logan dan Claire tersenyum. Davis lupa bahwa petir dapat meredam jiwanya, apalagi elemen petir tingkat langit. Bab 22 Logan dan Claire sama-sama gembira karena putra mereka dapat mencapai prestasi budidaya ketiga sistem budidaya ini pada saat yang bersamaan. Mereka bahkan lebih bangga lagi ketika mereka menyadari bahwa dia baru berusia 5 tahun. Davis dapat menggunakan First Layer of Extinction Lightning Judgment miliknya. Lapisan pertama memberikan kemampuan untuk memperkuat tubuhnya dengan petir. Dia dapat memperkuat kakinya untuk bergerak lebih cepat, membalut lengannya dengan petir untuk melumpuhkan dan menimbulkan korosi pada lawannya. Dia bahkan dapat menggunakannya di otaknya sendiri untuk meningkatkan proses berpikir dan kemampuan analitisnya, tetapi itu membutuhkan kontrol yang sangat tinggi atas petirnya atau dia hanya akan menggoreng otaknya sendiri. The Valen Extinction Lightning, dengan propertinya, meningkatkan keefektifan kekuatan dan kecakapan bertarungnya. Lagi pula, itu menambah efek pemusnahan dan korosif pada petir yang dia gunakan. Karena Davis telah mencapai kemahiran dasar dalam semua tiga sistem budidaya, dia ingin menguji keterbatasan catatan kematiannya sesegera mungkin. Dia bahkan tidak tahu apakah itu bekerja dengan cara yang sama atau tidak lagi. Setengah tahun berlalu, Logan, Claire, dan Hendrickson mengajarinya lebih banyak tentang kultivasi selama periode setengah tahun ini. Tapi mereka hanya mengajarinya selama 1 jam setiap hari. Mereka sepertinya sibuk dengan sesuatu. Dia tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan Death Note miliknya. Dia merasa seperti selalu diawasi. Orang tuanya bertingkah lebih aneh. Terutama terjadi dalam setengah tahun ini. Dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi di sini, tetapi karena orang tuanya tidak mau memberitahunya, maka dia tidak akan bertanya. Davis pergi untuk bertanya kepada orang tuanya apakah dia bisa melatih kekuatannya pada target hidup. Orang tuanya berpikir sejenak sebelum mereka menolak. Davis bersikukuh dan mengusulkan ide kepada mereka. Ayah, jika ayah tidak membiarkan saya berlatih pada target langsung, bagaimana saya bisa menjadi ahli? Cukup Davis, bagaimana kamu bisa bersikeras seperti ini? Kamu baru berusia 5 tahun, kamu tidak perlu melawan orang. Baiklah ayah, bagaimana kalau aku mundur selangkah dan mencoba kekuatanku pada lawan yang dibatasi yang ada di penjara? Hah, kenapa kamu tidak mengajakku saja? Tapi ayah, aku bahkan tidak akan bisa mengalahkanmu, kamu terlalu kuat. Claire yang berada di samping memandangi mereka berdua dan tertawa. Dia mengirim transmisi jiwa ke Logan. Wajah Logan berubah. Dia kemudian menghela nafas dan memberikan izin baginya untuk pergi ke penjara. Hanya kali ini aku akan menyerah padamu,
tidak ada waktu berikutnya. Kamu dengar aku. Logan membuat wajah penuh amarah dan memarahinya. Iya, terima kasih, Ayah, Davis berseri-seri. Ayo pergi. Logan kemudian berjalan ke arah penjara. Oke, Davis mengikuti. Dia mengenakan jubah hitam untuk menutupi dirinya. Dalam perjalanan, entah kenapa, para penjaga dan pelayan istana bertingkah seolah mereka tidak melihatnya. Mereka hanya menyapa kaisar dan suasana tampak tegang. Dia bisa merasakan bahwa teknik jiwa diaktifkan padanya. Dia kemudian tahu bahwa dia sedang berjubah. Apakah sangat buruk bagi seorang anak bangsawan untuk pergi ke penjara? Apakah itu alasannya? Pikir Davis. Dia tidak bisa memahami seluk-beluk keluarga kerajaan. Mereka kemudian tiba di depan penjara. Logan berhenti di sana sementara penjaga penjara berlutut dan menyapanya. Para penjaga memandang kaisar dengan kagum dan gembira. Pemimpin penjaga penjara maju dan membungkuk lagi. Hanya wajahnya yang terlihat pucat. Dia mengenakan armor biru dengan warna kuning di sisinya. Anda, melapor ke kaisar. Namaku Bowen. Pemimpin penjaga penjara sebelumnya berkolusi dengan para pemberontak. Untungnya, Logan yang menemukan pengkhianatannya berhasil membunuhnya sebelum dia membebaskan semua tahanan. Bowen, begitu. Mereka berdua kemudian terdiam, terlihat bahwa mereka sedang berkomunikasi melalui soul transmission. Bowen memiliki wajah bingung, lalu menganggukkan kepalanya dengan keras. Kemudian ketiganya masuk ke penjara. Logan berhenti menyelubungi Davis saat ini. Kamu mengerti, kan? Logan bertanya padanya dengan tatapan kejam. Ya yang mulia. Bowen menjawab dengan patuh, dia mengerti bahwa, pada titik ini, dia seharusnya tidak melakukan apapun yang tidak disukai kaisar. Logan kemudian meninggalkan Davis di sana. Asteris batuk pangeran, izinkan saya menunjukkan Anda berkeliling penjara terlebih dahulu. Oke, dia dengan riang menjawab. Bowen kemudian membawanya berkeliling penjara. Sambil berjalan di koridor, dia memberitahu Davis tentang para tahanan. Ada sel di kedua sisi koridor, yang menampung para tahanan. Sementara dia menjelaskan, dia hanya menceritakan tentang kejahatan mereka sambil meninggalkan bagian yang berdarah. Setelah Davis mendengar tentang apa yang dia katakan, dia hanya bisa merasa ngeri. Kejahatan mereka tidak memiliki kemanusiaan. Tapi dia tidak berhenti mendengarkannya juga tidak memerintahkannya untuk berhenti. Davis memandangi para tahanan, semuanya tampak kejam tanpa tanda-tanda kemanusiaan, sementara beberapa tampak bertindak seolah-olah mereka tidak bersalah, dan kemudian ada tahanan yang memandangnya dengan mata bernafsu. Mata Davis memerah. Dia memelototi para tahanan itu satu persatu. Dia berpikir sejenak sebelum menanyai Bowen. Bowen, dia tiba-tiba memotongnya. Ya, pangeran. Bowen menatapnya. Mengapa para tahanan ini tidak dihukum mati? Dia memelototi Bowen. Bukan begitu, pangeran. Ibu kota kerajaan mengadakan eksekusi publik setiap bulan. Mereka dihukum mati satu persatu, itu juga bertindak sebagai pencegah penjahat lainnya. Sampai saat itu, mereka tinggal di sini menunggu kematian mereka. Bowen dijelaskan, apa kau punya daftar tahanan yang ditahan di sini? Ya, tapi untuk apa pangeran? Bowen bingung, tapi dia tetap menyerahkan daftar dari Space Ring-nya. Davis mengambil daftar itu dan melihat nama tahanan yang akan dieksekusi bulan ini. Wagner, aku melihatnya sebelumnya, arahkan aku padanya. Davis tidak membalas Bowen, dia hanya memerintahkannya. Ya, Bowen tidak menolak meskipun dia bingung. Apa yang akan dilakukan anak berusia 5 tahun saat bertemu dengan tahanan? Buat dia mengubah caranya. Hek, aku akan terkutuk. Bab 23 Davis dan Bowen berjalan ke sel tempat Wagner ditahan. Formasi di sel itu aktif, yang mencegah Wagner menggunakan kekuatannya. Itu juga membuatnya tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Davis kemudian melihat tombol lingkaran di dekat sel. Dia menekannya. Wagner memalingkan wajahnya. Dia melihat seorang anak kecil dengan penjaga penjara. Heh, jangan bilang kamu membawa anak nakal untuk aku nikmati. Dia memandang Davis dengan mata mesum. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Davis hanya mengajukan pertanyaan. Dia sudah mengambil keputusan tetapi dia masih menginginkan dorongan. Heh, tentu saja, ini untuk membunuh dan membunuhmu secara brutal. Napas Wagner semakin cepat. Dia mungkin berpikir untuk melakukan itu. Davis merasa jijik. Wagner tidak peduli pada apapun karena dia ditakdirkan untuk mati bulan ini.
Tidak masalah apakah dia menyinggung orang besar atau tidak, apalagi anak kecil. Saya mengerti, jawab Davis dengan tenang. Dia kemudian mematikan mekanismenya. Kamu mengerti. Bowen benar-benar tercengang. Dia tidak bisa mengerti kemana arah pembicaraan ini. Bowen, tinggalkan penjara, perintah Davis. Aku tidak bisa melakukan itu, pangeranku. Bowen tertegun sebelum dia menjawab dengan tenang. Kau tidak mau mendengarkan perintahku. Davis menyipitkan matanya. Aku diberitahu oleh Kaisar untuk melindungimu apapun yang terjadi. Bowen menggelengkan kepalanya. Begitu, kalau begitu aku tidak punya pilihan selain mengatakan kepada ayahku bahwa kamu menganiayaku di penjara. Apa? Bowen tidak bisa mempercayai telinganya. Kata-kata apa yang diucapkan anak berusia 5 tahun ini? Pikirannya sejenak berhenti bekerja. Aku berkata bahwa aku tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa kamu memperkosaku di penjara. Itu benar-benar berbeda dari apa yang kamu katakan sebelumnya. Bowen mulai berkeringat deras. Mungkinkah semua anggota keluarga kerajaan seperti ini? Pangeran, jangan mempersulitku, aku hanya ditugaskan untuk melindungimu di penjara ini. Apakah menurutmu ayahku tidak akan bertindak melawanmu? Apakah menurutmu dia akan mempercayai kata-katamu atau kata-kataku? Davis bertanya dengan dalam seolah-olah ada makna yang mendasarinya. Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Anak ini adalah setan dalam bentuk manusia. Bowen hampir menangis, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana dengan ini, kamu hanya bertugas untuk melindungiku kan? Berjagalah di dekat pintu masuk penjara. Dengan ini kalian berdua bisa melindungiku dan melakukan apa yang aku katakan kan? Kamu pikir para tahanan ini yang ditekan oleh formasi dapat membahayakan saya? Baiklah. Bowen berpikir sejenak sebelum menyerah. Bagus, dan kamu tidak boleh menggunakan inderamu padaku, kamu juga tidak boleh mengintip. Aku akan datang kepadamu untuk mendapatkan makanan setiap 4 jam, dengan ini, kamu dapat memverifikasi keselamatanku sesekali. Aku mengerti. Apa lagi yang bisa dia jawab? Dia sudah menerima kondisinya sekali dan sepertinya dia bisa melindunginya melalui metode ini. Dia setidaknya memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi, dia akan dapat melindunginya di penjara. Hanya dia yang tidak mengerti mengapa pangeran melarangnya menggunakan indera jiwanya padanya. Dia membayangkan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan rahasia keluarga kerajaan, jadi dia tidak berani bertanya. Bowen kemudian meninggalkan bagian koridor itu dan berjalan ke pintu masuk penjara. Davis memeriksa sekelilingnya sebelum memanggil Death Note miliknya. Aura hitam mengelilinginya saat itu berubah menjadi penampilan kabur. Sebuah catatan muncul di tangannya. Warnanya hitam pekat di kedua sisi uang kertas itu. Tidak ada yang tertulis di sampulnya. Dia membuka catatan itu dan membalik halamannya. Itu putih bersih, tanpa setitik pun debu. Dia menekan tombol lagi, hanya untuk melihat Wagner menggerakkan tangan kanannya ke atas dan ke bawah. Sejujurnya, tidak ada penebusan untuk bajingan sepertimu, Davis menulis namanya sambil merasa jijik. Dia pasti akan memberinya kematian yang lebih buruk. 3 hari kemudian Davis masih di penjara, bereksperimen dengan Death Note. Di kastil kerajaan, aula tahta. Logan duduk di singgasananya sementara Claire duduk di sampingnya, kedua wajah mereka tampak muram. Seluruh ruang tahta penuh sesak meskipun panjangnya 100 meter dan lebarnya. Orang-orang berkumpul di sini, mulai dari posisi kelas menengah hingga pemegang posisi kelas tinggi di istana kerajaan dan angkatan darat. Suasana di sini tegang. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, takut mereka akan diusir atau langsung dibunuh. Asteris berderit asteris suara yang dibuat dari membuka pintu ruang tahta, terdengar. Orang-orang bergidik seolah-olah itu adalah celah dari neraka. Seorang lelaki tua dengan watak yang besar masuk dengan langkah besar. Dia ditutupi baju besi biru tua, dia memegang helmnya di lengannya. Dia berjalan ke depan sampai dia berbaris dengan 5 pria lain yang mengenakan lemari berbeda. Dia berlutut dengan satu kaki di lantai dan menggenggam tangannya. Melaporkan kepada Kaisar, dia menarik napas dalam-dalam. Kerajaan Albert yang berada di bawah yurisdiksi kami telah ditaklukkan oleh pasukan penyerang 2 hari yang lalu. Butir-butir keringat terbentuk di wajahnya. Kami tidak dapat bertahan melawan invasi aliansi gabungan Kekaisaran Raven dan Kekaisaran Tritor. Dia bersujud,
Kami disuruh mundur dalam menghadapi ancaman raksasa, dan aku dengan pengecut membuat keputusan untuk tentara mundur ke ibu kota kerajaan. Tolong biarkan pengecut ini mati 1000 kali karena kesalahan ini. Yang mulia, dia segera menghunus pedangnya dan mulai menusukkannya ke jantungnya. Bang energi yang kuat keluar entah dari mana dan membuat pedang itu jatuh dari tangannya. Dia menatap kosong tidak tahu siapa yang melakukannya. Tidak apa-apa, Yang Mulia ini memaafkanmu, Randall, jawab Logan dengan tenang. Alih-alih membuat pasukan kita mati. Dengan kejam dan kematian yang tidak berarti, kamu membuat pilihan yang tepat dengan memberikan perintah untuk mundur secara taktis ke ibu kota kerajaan kita dengan imbalan reputasimu sendiri. Bab 25 Hendrickson membuat sedikit jeda dalam langkahnya tetapi terus berjalan dengan segera. Clara ada di markas permaisuri sementara Davis ada di penjara, bertualang. Temukan kesempatan untuk menyelinap keluar dan segera amankan mereka. Logan kemudian segera memberitahu Hendrickson tentang cara menonaktifkan formasi yang menjaga markas permaisuri. Adapun untuk apa formasi itu, orang bisa menebak dengan mudah. Logan kemudian menoleh, seolah memeriksa siapa yang sedang mengikuti di belakangnya. Hendrickson sedikit menganggukkan kepalanya agar tidak ada yang menyadarinya. Kultivasi jiwa Logan terlalu kuat bagi mereka untuk mendeteksi transmisi jiwanya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju gerbang utara. Belum sampai setengah jalan, Hendrickson tiba-tiba menggema. Yang Mulia, bawahan Anda telah melupakan senjatanya di istana kerajaan, tanpa itu saya tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh saya. Bawahan Anda akan segera kembali setelah saya mengambil kembali senjata saya. Apakah kamu takut? Apakah kamu mencoba melarikan diri? Logan memelototinya. Saya tidak akan berani, Kaisar saya. Jika Anda memerintahkan saya untuk mati maka saya akan segera bunuh diri untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Hendrickson gemetar seolah rencananya terlihat. 5 lainnya berpikir itu aneh. Mereka mendengar bahwa Hendrickson pemberani dan pemberani, serta pria yang setia. Mereka tidak berharap dia mundur pada saat terakhir ini. Bunuh dirimu kalau begitu, Logan memerintahkan dengan nada dingin. Iya, Hendrickson sangat gemetar. Dia mengeluarkan pedang normal dari cincin spasialnya dan menusuk jantungnya. Bang tepat ketika pedangnya sudah setengah jalan ke jantungnya setelah menusuk tubuh, sebuah energi memantulkan kembali pedang dari tangannya. Aku sekarang tahu kesetiaanmu, kamu bisa pergi dan cepat kembali. Kami membutuhkan kekuatanmu dalam perang ini, jawab Logan, wajahnya masih dingin. Iya, Yang Mulia. Hendrickson kemudian pergi ke Royal Castle sambil menyembuhkan luka di dadanya. Apakah ada orang di sini yang ingin mendapatkan kembali senjatanya? Logan bertanya dengan wajah acuh tak acuh. Dia memancarkan niat membunuh yang kuat yang membuat 5 orang lainnya menutup mulut mereka. Logan kemudian melanjutkan perjalanan sementara yang lainnya mengikuti di belakang. Bukankah itu alasan lemah untuk digunakan? Namun berkat tindakannya, saya berhasil mengirimnya keluar tanpa banyak kecurigaan. Logan sedikit menyeringai saat dia mulai terbang, lagi pula para ahli tahap inti bergulir bisa terbang. Ayo bergegas. Dia memerintahkan dan melaju ke gerbang utara. 10 menit kemudian Hendrickson berjalan ke Royal Castle dan pergi ke kamarnya sebelum menyelinap keluar secara diam-diam. Dia tiba di depan tempat tinggal permaisuri dan melumpuhkan penjaga dan pelayan yang tersembunyi. Dia masuk ke dalam dan membawa Clara. Clara sedang tidur, jadi dia tidak menyadarinya dan menangis. Dia menutupinya dengan kain hitam lalu berjalan keluar. Tepat ketika dia keluar, dia melihat kilatan cahaya. Memotong sebuah cahaya yang menyilaukan menyayat kepalanya, Hendrickson segera merunduk. Dia segera mundur dan melihat pakaian penyerang. Pembunuh. Pengelak yang baik. Saudaraku, apakah kamu di sini untuk menculik bayi itu juga? Iya, jawab Hendrickson dengan suara serak. Hehe, kamu benar-benar baik. Hanya melumpuhkan para penjaga itu. Clara yang berada di tangannya kaget bangun, dia langsung menangis saat melihat orang aneh. Saudaraku, tinggalkan saja bayinya, aku tidak akan mempersulitmu. Sampah yang mencoba membuang waktuku. Hendrickson segera mengeluarkan pedangnya. Dia melepaskan aura panggung perak level puncaknya. Kakak, ini salah paham, kamu bisa punya bayinya dan kita akan. Ledakan Hendrickson segera menutupi jarak di antara dia dan menebas.
Dia kemudian berjalan keluar istana ke penjara dengan tergesa-gesa. Apakah mereka menemukan di mana pangeran pertama berada? Ini buruk. Titik, titik, titik. Logan Loret, keluar dari sini sekarang dan hadapi kaisar kita. Logan Loret, pengecut, cepat ke sini sekarang. Logan pengecut, tunjukkan dirimu. Berbagai teriakan merosot terdengar di belakang gerbang utara ibu kota kerajaan. Para prajurit dari dua kerajaan yang menyerang melakukan berbagai provokasi. Mereka tidak takut karena ada dua kaisar berdiri di belakang mereka. Hahaha, sepertinya kita akan bisa memenangkan perang ini. Tawa hangat terdengar. Tentunya, bukankah kita bersekutu untuk usaha ini? JJJ, tawa yang menakutkan terdengar, hampir terdengar bejat. Pria yang tertawa terbahak-bahak itu tampak gendut. Dia memiliki dua keindahan di pahanya. Dia memegang pinggang mereka sambil menggoda mereka dan berkomentar tentang perang. Dia adalah kaisar kekaisaran Raven. Pria lain yang tertawa menakutkan tampak kurus dan licik. Dia baru saja memberikan dua keindahan ini kepada pria gendut itu, entah memperkaya hubungannya dengan pria gendut itu atau merencanakan sesuatu. Dia adalah kaisar kerajaan Tritor. Dua bajingan yang berani menyerang kerajaan Loretku. Keluar, sebuah suara terdengar berteriak keras sehingga bergema di seluruh pasukan. Ah, dia ada di sini. Seorang pria parubaya di samping kaisar Raven bersuara. Cih, bagaimana aku bisa menikmati keindahan ini sekarang? Waktunya tidak bisa lebih sempurna lagi. Kaisar Raven memiliki ketidakpuasan di wajahnya. Kaisar Raven dapat menikmati keindahan ini nanti, aku yakin hadiah ini akan sepadan dengan waktumu. Seorang wanita menggairahkan yang mengenakan pakaian terbuka menimpali dengan suara memikat. Dia berada di samping Kaisar Tritor. Haha, kamu benar, menantu perempuanku. Kaisar Raven tertawa. Mereka berempat terbang keluar dan menatap Logan dan bawahannya. Hahaha, kaisar kecil, kamu benar-benar kuat. Tahap jiwa dewasa sekitar 30 tahun. JJJ, kedua kaisar terkekeh dengan menakutkan. Salam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara resmi, saya adalah Kaisar Raven Empire, Mike Raven. Kaisar Raven memperkenalkan dirinya kepada orang banyak. Ken Tritor, Kaisar Kekaisaran Tritor. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Bekerja sama untuk mengalahkan kekaisaran yang telah kehilangan kekuatannya selama pemberontakan. Logan bertanya dengan dingin. Malu, bisakah kamu memakannya? Bisakah kamu mengubahnya menjadi sumber daya kultivasi? Hentikan kaisar kecil yang tidak masuk akal. Kaisar Raven tertawa. JJ, kami memang malu, tetapi apakah menurutmu kami seharusnya menyerang ketika kamu kuat, naif? Ini adalah dunia yang kuat, yang lemah hanya bisa mengemis. Kaisar Tritor menyeringai licik. Oh, kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan barisan ini? Jangan berpikir kamu akan cukup aman untuk pergi dalam keadaan utuh. Haha, kamu benar. Semuanya, aku, Mike Raven tidak akan menghancurkan siapapun yang tidak membantu Kaisar Loret. Bahkan, aku akan memberimu kekayaan yang dijarah. Bagaimana dengan itu? Orang-orang di belakangnya. Kaisar Raven menatap serakah kepada orang-orang di belakangnya. Logan juga sedang menunggu saat yang tepat ini. Dia ingin melihat siapa dan semua akan memilih untuk meninggalkannya dalam perang tanpa harapan ini. Tetapi tepat pada saat ini, dia dan Claire merasakan bekas jiwa yang mereka tinggalkan di Davis terhapus. Bab 26 Logan dan Claire saling memandang dengan kekhawatiran di mata mereka. Mereka hanya bisa berharap Hendrickson menyelamatkan Davis tepat waktu. Ada keheningan sesaat sebelum sebuah suara terdengar. Apakah kamu berjanji untuk tidak menyentuh Sekte Pedang Kejam dan Sekte Naga Penusuk? Kedua pemimpin sekte maju bersama. Tentu saja, saya telah mendengar nama terkenal Anda di seluruh benua, pemimpin Sekte Heian dan pemimpin Sekte Pedro. Bagus, kalau begitu kita akan duduk yang ini. Heian, pemimpin sekte dari Sekte Pedang Kejam menerima. Yang mulia, ini tidak dianggap pengkhianatan karena kami hanya akan menonton dari garis samping. Hasilnya tidak menjadi perhatian kami karena kami menghindari kekacauan ini. Pedro, pemimpin sekte dari Sekte Naga Penusuk memberi keluar beberapa alasan sepele. Logan bahkan tidak melirik mereka dan hanya menatap kedua kaisar dengan dingin. Ada orang lain, janji kami masih berlaku, kami tidak menyerang siapapun yang menghindari perang ini. Kaisar Raven masih mengharapkan beberapa orang untuk membelot karena dia dapat melihat keraguan pada dua kepala keluarga bangsawan. Kedua kepala keluarga bangsawan itu sedang merenung dalam-dalam.
Setelah beberapa saat, mereka mengangkat kepala dan menyatakan, kami akan mendukung Kekaisaran Loret, tidak ada yang menghalangi kami untuk melindungi Kekaisaran kami. Tidak mengharapkan dua kepala keluarga bangsawan untuk menolak, Kaisar Raven mengerutkan kening. Hahaha, Logan tertawa terbahak-bahak. Kaisar Raven, apakah menurutmu mereka yang telah melawan pemberontakan denganku dapat mengkhianatiku dengan mudah? Jika mereka ingin mengkhianati, mereka akan melakukannya sejak lama selama pemberontakan, kata Logan dengan acuh tak acuh. Jadi apa? Aku masih punya proposal. Oh Kaisar kecil, kita berdua tahu bahwa kita tidak harus saling menyakiti. Jika kita bertarung, kita tidak bisa mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini, Kaisar Tritor tiba-tiba berkata. Heh, apa ini? Apakah kamu mundur? Logan mencibir. Bukan kami yang harus mundur, tapi kamu. Kaisar Raven menatap Claire yang berada di samping Logan. Apa ini? Permaisuri tidak hamil. Sungguh peristiwa yang menyenangkan. Apa kau ingin melihat istrimu dibunuh dan diperkosa secara brutal sebelum kau mati? Kaisar Tritor berteriak. Suaranya bergema di seluruh medan perang. Kamu berani. Logan segera mencoba untuk keluar tetapi menerima transmisi jiwa. Sayang, jangan pergi. Mereka memprovokasimu. Claire berteriak dalam benaknya. Perutnya sedikit kembung. Logan berhenti, tetapi melirik penuh kebencian terhadap kedua kaisar itu. Dia hanya bisa menelan penghinaan ini. Jika dia pergi berperang, yang satu akan menahannya sementara yang lain mungkin melakukan sesuatu yang lebih buruk pada Claire. Itulah kenapa aku punya ide. Kenapa kita tidak bermain game? Kita membuat pasukan kita saling bertarung. Jika pihakmu menang, maka kita akan segera mundur dari kekaisaran ini. Tapi jika kita menang, serahkan Loret Empire kepada kami, soalnya, kami tidak ingin menjara ibu kota cantik ini yang dipenuhi wanita cantik. Kaisar Tritor tertawa licik. Bukankah hasilnya sudah keluar? Kalian bajingan pasti akan menang. Untuk apa game ini? Penghinaan lebih lanjut. Logan menggertakkan giginya dan berteriak marah. Apakah kamu siap untuk permainan ini atau tidak? Kedua kaisar tertawa lebih jauh, jelas ingin mempermalukannya sebelum menikmati kekayaan. Logan menggertakkan giginya begitu keras hingga darah keluar dari mulutnya. Matanya memuntahkan api kemarahan dan kebencian. Jika dia bergerak maka dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada Claire, tapi jika dia tidak bergerak maka pasukannya akan hancur. Kupikir aku akan mati dengan bangga membela kerajaanku. Naif, aku terlalu naif. Saya tidak bisa menyerahkan keluarga saya. Saya adalah kegagalan seorang kaisar. Telapak tangannya berdarah, dia menekan begitu banyak dengan jari-jarinya yang mengepalkan tinjunya dengan erat. Saat ini, dia menerima transmisi suara dari Hendrickson. Wajahnya langsung berubah jelek. Apa yang kau lakukan pada anakku? Oh, apakah para pembunuh berhasil? Jangan khawatir, aku akan melepaskan putramu jika kamu menerima permainan dan menang. Tidak. Claire menangis sedih mendengar percakapan di antara mereka. Tidak, apa aku akan kehilangan dia lagi? Aku tidak mau kehilangan dia lagi. Ini tidak terjadi, tidak. Dia mulai mengalami gangguan mental. Logan berharap dia membunuh dan mengirisnya berkeping-keping. Dia berharap bisa membuat mereka tunduk pada setiap metode penyiksaan yang tersedia di dunia ini. Yang mulia, izinkan saya dan bawahan saya meninggalkan hidup kami untuk kekaisaran. Sebuah suara terdengar di belakangnya. Dia memeriksa ke belakang untuk melihat Komandan Randall berlutut di depannya. Kalian semua akan mati, jawab Logan, suaranya sedih. Aku tahu, aku hanya meminta Yang Mulia memberi kami kesempatan untuk membuktikan diri kami di medan perang, bahwa kami bukan pengecut yang akan lari tanpa menghadapi musuh kami. Tolong beri kami kembali kehormatan yang hilang di kerajaan Alfred. Randall bersujud. Logan kembali ke kedua kaisar itu dan berkata dengan teguh. Saya setuju. Bagus, mari kita duduk dan menikmati pertunjukan ini sesuka hati kita. Kaisar Tritor tertawa. Pasukan 2.500.000 tentara berbaris di luar ibu kota kerajaan. Raven Empire memiliki 1 juta tentara sedangkan kerajaan Tritor memiliki sekitar 1.500.000 tentara. Sebagian besar dari mereka berada di langkah pertama sementara beberapa di antaranya berada di langkah kedua, sangat sedikit yang berada di langkah ketiga. Mereka mungkin melakukan perekrutan massal di kerajaan mereka untuk menyerang kerajaan ini. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak.
Para prajurit Kekaisaran Raven mengenakan baju besi hitam sementara para prajurit Kerajaan Tritor mengenakan baju besi abu-abu. Pasukan 1 juta tentara keluar dari gerbang ibu kota kerajaan. Mereka adalah prajurit Kekaisaran Loret. Mereka mengenakan baju besi biru. Sebagian besar dari mereka berada di langkah pertama sementara beberapa di antaranya berada di langkah kedua, sangat sedikit yang berada di langkah ketiga. Hoho, ini sangat menyedihkan, kenapa kita tidak menambahkan kesenangan? Kaisar Raven menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu benar, JJJ. Kaisar kecil, kamu bisa memanggil orang-orang dari ibu kota kerajaan, untuk bertarung untukmu. Siapapun di bawah langkah ketiga dipersilakan. Kaisar Tritor menambahkan bahan bakar ke dalam api. Logan memiliki wajah jelek. Dia bisa melihat bahwa pertempuran ini sama sekali tidak ada harapan. Bab 27 pasukan masing-masing dari 3 kerajaan berkumpul dalam berbagai formasi yang digunakan untuk perang. Tentara Loret membentengi diri di tembok gerbang utara. Pasukan darat juga ditempatkan di depan gerbang. Tentara Raven mengambil sisi barat gerbang utara sedangkan tentara Tritor mengambil sisi timur gerbang utara. Formasi ini jelas untuk menyerang Kekaisaran Loret dari kedua sisi. Mereka bisa mengapit mereka dari kedua sisi jika tentara Loret tertangkap basah. Ada juga banyak ahli di atas ibu kota kerajaan yang mengamati perang dengan akal sehat mereka. Genderang mulai bergema di seluruh medan perang menandakan dimulainya perang. Setiap komandan dari pasukan masing-masing mengambil alih dan memimpin tentara ke medan perang. Di atas gerbang utara, siluet seseorang dengan jubah hitam terlihat. Dia ada di sana selama beberapa waktu mendengarkan percakapan orang-orang di atas di udara. Matanya merah padam, dia mengamati sekeliling medan perang. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Kaulah yang datang untuk menyerang, jangan mengharapkan belas kasihan dariku." Dia melihat medan perang tanpa harapan dan mengucapkan, "Mati." Asteris berdebar asteris suara detak jantung yang besar, mirip dengan suara petir yang keras terdengar di medan perang. Berbagai jeritan penderitaan bergema di seluruh medan perang, lebih dari 2 juta tentara mencengkeram dada mereka dan jatuh berlutut. Sedetik kemudian, semua orang runtuh seperti pilar yang kehilangan fondasinya. Ada keheningan mutlak di medan perang, tidak ada yang berani berbicara. Rasanya jiwa mereka telah jatuh ke neraka untuk sesaat. Adegan ini sangat sulit dipercaya, sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Kedua kaisar gemetar ketakutan, mata mereka melebar dan pucat karena ketakutan. Mereka dapat melihat bahwa mereka tidak dapat mendeteksi apapun karena pasukan mereka dieksekusi dalam sekejap mata. Logan gemetar karena kegirangan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia dapat melihat bahwa pasukannya tidak menjadi sasaran karena suatu alasan. Logan menggenggam tangannya dan membungkuk di udara. "Senior, kaisar rendahan ini sangat berterima kasih atas bantuanmu. Apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundangmu ke kastil kerajaan Kekaisaran Loretku?" Diam lagi. Keheningan mutlak. Beberapa menit kemudian tidak ada suara yang masih terdengar. Kedua kaisar menghela nafas lega sementara Logan tersenyum seolah beban telah diambil dari hatinya. "Pemimpin sekte dari Sekte Pedang Kejam dan Sekte Pedang Penusuk, apakah kamu masih akan menonton di garis samping?" Logan bertanya dengan dingin. Keduanya segera datang di belakangnya dan buru-buru menyampaikan, "Kaisar, kami tidak mengkhianatimu, kami hanya bertindak dengan mengutamakan keamanan sekte kami." Ya, kami tidak punya pikiran untuk berkhianat, kami hanya memilih yang ini daripada bergabung dengan pihak lain." Logan memperhatikan mereka dengan mata lucu dan mendengus. Dia kemudian berbalik dan melihat kedua kaisar dengan ekspresi sarkastik. "Hah? Kenapa kalian berdua bajingan masih tinggal di sini? Bukankah pasukan kalian benar-benar hancur? Cepat pergi." Logan tertawa terbahak-bahak, dia merasa ingin membunuh mereka, tetapi dia tahu apa yang penting baginya. "Jangan berani-berani bersikap angkuh di depan kami. Kami akan membalas penghinaan ini di kemudian hari." "Oh, kamu mengatakan bahwa kamu akan berkelahi dengan senior." Wajah Kaisar Raven dan Kaisar Tritor berubah. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa dan mereka berempat segera pergi ke arah kerajaan masing-masing. Mereka segera pergi karena mereka bahkan tidak tahu apakah senior itu masih berada di kerajaan Loret. Kerugian mereka sangat besar, mereka telah kehilangan kecakapan militer mereka dan sekarang rentan terhadap semua kerajaan lain, dan jika mereka tidak kembali ke kerajaan masing-masing,
maka mereka akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami kerajaan Loret, diserbu oleh yang lain. Kerajaan. Claire memandangi Logan dengan wajah bersalah. Logan kemudian langsung teringat bahwa putranya diculik oleh kedua kerajaan itu. Wajahnya berubah jelek. Kotoran. Saya sangat tenggelam dalam mengalahkan mereka. Aku lupa tentang Davis. Menyesali. Penyesalan ekstrim. Dia merasa sangat sial sekarang karena berpuas diri dengan kemenangannya atas dua kerajaan. Claire tahu bahwa dia lupa untuk sementara. Meski begitu, dia tidak menyalahkannya. Dia pikir inilah yang dimaksud dengan menjadi seorang kaisar. Jangan khawatir, aku akan mendapatkannya. Aku bersumpah akan kembali bersamanya. Jika tidak bisa, maka uruslah Clara. Logan segera pergi mengejar kedua kaisar yang telah pergi setidaknya 1000 meter darinya. Jangan pergi, aku juga tidak ingin kehilanganmu. Claire berteriak dan mencoba mengikutinya. Dia mengeraskan hatinya dan tidak melihat ke belakang atau membalasnya. Para pemimpin sekte dan yang lainnya yang ada di sana, segera menghentikan Claire untuk mengikutinya. Mereka menerima transmisi jiwa dari Logan sehingga mereka hanya bisa menahannya dan mencoba melindunginya. Tepat ketika dia setengah jalan, dia mendapat transmisi kristal dari Hendrickson. Beberapa menit sebelumnya, sedangkan Hendrickson baru saja mengamankan Clara. Di penjara, Davis masih bereksperimen pada para tahanan ketika tanpa sepengetahuannya, siluet berjubah hitam memasuki penjara. Tidak ada seorang pun yang berjaga di pintu masuk. Siluet itu masuk dan mulai mencari. Dia melewati berbagai koridor ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar. Aku akan membalaskan dendam rekan-rekanku. Asteris memotong asteris siluet itu dengan mudah mengelak dan berkomentar. Oye, jika kamu akan melakukan serangan diam-diam, setidaknya lakukan secara diam-diam. Kamu pembunuh celaka, mati. Bowen menebaskan pedangnya dengan marah ke arah si pembunuh. Dia merasa sangat menyesal melihat rekan-rekannya mati satu persatu dari dalam penjara melalui cara khusus. Siluet itu terus menghindari tebasannya yang ganas. Pembunuh itu tiba-tiba melihat celah dan menendang perut Bowen. Bowen merasakan perutnya keroncongan. Dia menyadari bahwa pembunuh itu jauh lebih kuat darinya. Davis mendengar keributan itu dan datang untuk memeriksanya. Davis tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, tetapi begitu dia melihat siluet berjubah hitam, dia punya ide. Aduh, anak itu ada di sini, beruntung, hehe. Siluet itu tertawa. Siapa kamu, Uan? Davis bertanya dengan wajah polos. Pangeran Davis, lari. Bowen telah kehilangan semua harapan untuk bisa melindunginya. Bab 28, kamu diam. Pembunuh itu menendang kepala Bowen hingga membuatnya pingsan. Kenapa kamu memukulinya? Davis bertanya dengan wajah ketakutan. Haha, Pangeran Davis, tidak perlu khawatir, aku telah ditugaskan oleh ayahmu untuk menyelamatkanmu dan penjaga ini tidak akan membiarkanku membawamu pergi dari sini. Namaku Taik, Jilbab. Dia memiliki wajah tampan yang membuatnya sangat mudah untuk didekati. Benarkah? Tapi mengapa ayahku harus menyelamatkanku? Tanya Davis. Kamu tidak tahu Pangeran, perang antara kerajaan kita dan dua kerajaan lainnya berlangsung selama lebih dari setahun. Benarkah? Akankah ayah bisa menang? Davis bertanya dengan cemas. Dia heran, dia akhirnya tahu apa yang telah lama mengganggu orang tuanya. Tidak mungkin kaisar kita bisa menang melawan dua kerajaan, itu sebabnya kita akan melarikan diri. Taik menjelaskan. Oke, jadi ayah benar-benar mengirimmu untuk menyelamatkanku, yai. Davis membuat ekspresi yang mengatakan bahwa dia benar-benar mempercayainya. Ya, pangeranku, ayo pergi. Taik mencibir di dalam kepalanya, dia merasa senang menjebak pangeran dengan kebohongan murahan. Oke, Davis tersenyum. Mereka dengan senang hati berjalan sambil berpegangan tangan. Tepat ketika mereka berada di pintu masuk, Taik tiba-tiba berkata, Pangeran. Aku baru ingat bahwa aku dikirim oleh kekaisaran yang menyerang dan bukan ayahmu. Kamu bohong. Davis mengeluarkan suara terkejut. Taik perlahan berbalik, wajahnya dipenuhi bekas luka dan tampak jahat, tidak terlihat tampan lagi. Dia ingin melihat teror di wajah anak kecil itu, sehingga dia bisa melanjutkan untuk menjatuhkannya dan menculiknya. Davis memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Taik heran menyadari bahwa pangeran tampaknya tidak diteror. Mengapa kita tidak mengakhiri sandiwara ini? Tuan Caspar, Davis bertanya dengan tenang.
Taik segera merasa ada yang tidak beres dan melompat mundur. Matanya terbuka lebar dan menjadi tidak berjiwa. Dia kemudian mulai menumpahkan informasi apapun yang dia ketahui dan mati. Davis melepas cincin luar angkasanya dan mengikatnya sebagai miliknya. Dia kemudian menghapus tanda jiwa ayah dan ibunya menggunakan Death Note miliknya. Selama percobaan, dia menyadari bahwa Death Note memancarkan energi gelap dan jahat yang sangat berguna untuk menimbulkan korosi dan memusnahkan jiwa. Dia kemudian mengenakan jubah hitam tingkat langit yang menyembunyikan aura seseorang secara mendalam. Dia kemudian menyimpan mayat Caspar dan berjalan ke gerbang utara. Beberapa menit kemudian, setelah dia pergi, Hendrickson sampai di penjara. Dia marah melihat semua penjaga dibunuh. Dia masuk ke dalam dengan marah, hanya untuk melihat Bowen tidak sadarkan diri dan Davis hilang. Dia kemudian membangunkan Bowen dan mengetahui bahwa Davis telah diculik. Dia kemudian mengeluarkan kristalnya dan melaporkannya ke Logan. Setelah tiba di gerbang utara, Davis melihat ibunya dipermalukan oleh mereka. Dia pikir dia akan segera memberi mereka kematian yang kejam, tetapi kemudian menyadari bahwa ada jiwa yang lebih kuat darinya dalam satu tahap. Davis telah mencapai tahap jiwa bayi tingkat rendah saat dia berada di penjara. Dia telah menemukan bahwa Death Note miliknya menyerap jiwa yang dibunuhnya, dan memurnikannya untuk meningkatkan energi jiwanya. Dia sudah hampir menerobos sebelumnya, kemampuan ini telah banyak membantunya. Mereka kemudian berbicara tentang pasukan mereka yang saling bertarung. Davis diam-diam menunggu kesempatannya untuk membantai mereka. Dia menggunakan Death God Sense untuk menulis nama semua prajurit dan komandan pasukan musuh. The Death God Sense adalah kemampuan yang dia peroleh setelah mencapai tahap jiwa bayi selama dia tinggal di penjara. Dia menggunakan Death Note selaras dengan Soul Sense-nya untuk menggunakan Death God Sense. Dengan menggunakannya, dia bisa melihat nama dan umur semua orang yang ada di Soul Sense-nya. Setelah membantai mereka, dia tidak memilih untuk menyerap jiwa mereka yang telah meninggal agar dia tidak tertangkap. Dia kemudian segera meninggalkan gerbang utara secara perlahan ketika tidak ada yang berani berbicara atau menyelidiki dengan akal sehat mereka. Dia kemudian dengan cepat kembali ke penjara dan melihat bahwa saat ini tidak ada orang di sana. Dia tiba-tiba punya ide. Dia pergi ke sel isolasi yang bersama seorang tahanan hidup dan memasukinya. Davis kemudian menggunakan Death Note untuk menulis nama tahanan untuk menjadikannya bonekanya. Dia kemudian mengambil mayat Caspar, belati dan pedang dari cincin luar angkasa, melepaskan ikatannya dan meletakkannya di atas mayat. Dia kemudian memberikan pedang dan belati itu kepada tawanan itu. Tahanan itu menikam pedang di jantung mayat. Pedang itu tetap di sana, menusuk ke jantung Caspar. Davis kemudian membuat aura jiwanya berfluktuasi membabi buta 2000 meter dari sekelilingnya dan membuat dirinya pingsan di samping mayat itu. Ini menyebabkan sedikit kerusakan pada jiwanya tetapi dapat diabaikan. Tahanan yang melihat itu, menggigit jarinya dan menulis di dinding penjara. Kemudian menikam dirinya sendiri di jantung menggunakan belati. Hendrickson yang melarikan diri dengan liar bersama Clara dan Bowen, segera menyadari fluktuasi jiwa. Itu datang dari arah penjara. Keduanya berseru secara bersamaan. Hendrickson memandang Clara dan menggertakkan giginya, dia kemudian memberi Bowen kristal transmisi dan memerintahkan. Bowen, segera periksa apa yang terjadi di penjara. Bowen menerima dan dengan cepat pergi untuk memeriksa di dalam penjara, hanya untuk menemukan Davis pingsan di samping mayat asasin dan mayat tahanan. Dia kemudian melihat beberapa kata tertulis di dinding yang tampak seperti pesan sekarat. Aku harap dengan ini, kekaisaran akan mengampuni dosa-dosaku. Dia segera melaporkannya ke Hendrickson, yang kemudian menyampaikannya ke Logan. Kaisar, kami telah menemukan pangeran pingsan di penjara bersama dengan dua mayat. Yang satu tampaknya adalah seorang tahanan sementara yang lainnya tampaknya adalah seorang asasin. Apa? Mendengar itu, Logan sangat gembira hingga dia tidak bisa mempercayai telinganya. Bagaimanapun, dia mengira Davis diculik. Iya, apa yang saya katakan itu benar. Saya berada di gerbang selatan ibu kota kerajaan bersama Clara. Bowen berhasil mengamankan Davis dan melarikan diri. Tidak perlu, kita memenangkan perang. Kembali ke istana kerajaan secepat mungkin dengan Bowen dan Davis. Logan memerintahkan dengan penuh semangat. Apa? Kita memenangkan perang? Iya,
Hendrickson segera mengubah arahnya dan kembali ke Royal Castle sambil memberitahu Bowen untuk segera kembali ke Royal Castle bersama Davis. Logan buru-buru kembali ke Claire yang masih berusaha menjauh dari pengepungan mereka. Ketika Logan melihatnya, dia segera mengirimkan transmisi jiwa padanya. Claire, Davis aman. Apakah kamu berbohong? Bagaimana? Claire memiliki ekspresi marah di wajahnya yang menyala dengan harapan. Dia mengira Logan berbohong, hanya untuk membuatnya tenang. Sungguh, Hendrickson dan Bowen berhasil menemukan Davis di dalam penjara pingsan. Ayo kembali ke Royal Castle dan temui mereka. Logan menjelaskan dengan bersemangat. Claire sangat gembira sehingga dia segera pergi ke arah kastil kerajaan sebelum Logan bisa menyusulnya. Claire sampai di Royal Castle dan saat dia masuk, dia langsung melihat Davis, yang sedang digendong oleh Bowen. Davis. Claire segera mendapatkan Davis dan memeluknya erat-erat sambil meneteskan air mata kegirangan. Logan juga datang dan tersenyum saat melihat tontonan itu. Dia menghela nafas lega. Bab 29. Sebulan berlalu, Davis berhasil menjelaskan bahwa dia dan seorang tahanan bekerja sama untuk membunuh si pembunuh. Dia menjelaskannya dengan mengatakan bahwa dia mengenal tahanan sebelum percobaan pembunuhan. Dia mengatakan bahwa si pembunuh dan narapidana berhasil saling menikam ketika dia menyerang jiwa si pembunuh, yang membuat si pembunuh lebih mudah untuk dibidik. Meskipun orang tuanya curiga, tidak ada yang meragukan bahwa Davis dan senior itu adalah orang yang sama, bahkan ayah dan ibunya. Lagi pula, itu hanya kaki yang mampu memiliki kekuatan yang tidak mereka ketahui. Mereka bahkan berterima kasih atas peristiwa ajaib ini dan tidak akan meragukannya sedikit pun. Kekaisaran Loret secara bertahap berhasil mendapatkan kedamaian sementara Kekaisaran Raven dan Kekaisaran Tritor terjebak dalam api perang, diserang oleh kerajaan lain. Logan berhasil membangun otoritasnya sekali lagi, tidak ada yang berani menguji otoritasnya lagi, bahkan dua pemimpin sekte tingkat langit yang berada di kerajaan Loret. Claire merasa sangat berterima kasih kepada senior yang berhasil membuat mereka melewati bencana ini. Dia akan segera melahirkan seorang anak, dan menantikannya. Desas-desus menyebar tentang senior yang kuat. Pada saat itu, tidak ada yang yakin apakah dia terkait dengan kerajaan Loret atau tidak. Tidak ada yang berani mengujinya juga. Semua kerajaan di sekitarnya mengumumkan bahwa mereka akan segera mengunjungi kerajaan Loret, kecuali kerajaan Gagak dan kerajaan Tritor. Lagi pula, mereka tidak yakin apakah mereka akan menghadapi kematian setelah tiba di kerajaan Loret. Davis masuk ke ruang kerja. Dia banyak menghela nafas akhir-akhir ini. Davis banyak berpikir setelah pembantaian yang dilakukannya. Dia tidak pernah membunuh orang sebanyak itu, dia merasa sedih selama sebulan penuh tetapi akhirnya keluar dari situ. Dia akhirnya mengerti bahwa di dunia ini, dia harus membunuh banyak orang untuk menaiki tangga hierarki. Dengan serius. Dunia ini sama saja dengan bumi, hanya saja aku hidup di masa damai. Tidak ada gunanya berpikir, saya harus membunuh banyak orang atau membiarkan mereka membunuh saya. Dunia ini mengikuti aturan survival of the fittest, lebih dari dunia lainnya. Setelah perang, Davis belajar banyak hal. Korban orang-orang di kerajaannya sangat tinggi, lebih tinggi dari orang yang dia bunuh selama pertempuran terakhir. Dia kemudian tahu bahwa nyawa orang tidak ada nilainya bagi yang berkuasa. Meskipun moral ada, orang harus menjunjungnya, tetapi di dunia yang kuat, hanya kepalan tangan yang berbicara. Orang-orang akan membunuh dengan sedikit ketidakpuasan, skema ketika mereka tidak suka, menusuk dari belakang saat melihat sedikit peluang. Perang dan kunjungan ke penjara mengajarinya sisi kejam dunia ini. Aku bersumpah aku tidak akan menggunakan kekuatanku dengan salah, setidaknya aku tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Davis bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak mengikuti jalan kebejatan. Dia tenggelam dalam pikirannya, menatap langit-langit. Davis, kamu harus bersiap-siap. Orang-orang dari kerajaan lain akan tiba kapan saja. Logan masuk ke dalam pada saat itu. Dia mengenakan jubah kekaisaran biru yang mewah, dihiasi dengan pola naga. Hari ini adalah hari di mana orang-orang dari kerajaan lain akan muncul di istana kerajaan. Tapi semua orang tahu mereka memberi hormat kepada senior di belakang kekaisaran Loret. Mereka tidak yakin apakah senior ada di sini, tetapi menjalin hubungan baik dengan kerajaan Loret juga menguntungkan bagi mereka. Iya, aku akan siap sebentar lagi.
Davis menyiapkan dirinya sendiri. Dia mengenakan jubah kekaisaran biru sekurannya, dihiasi dengan kristal biru di pundaknya yang bersinar seperti permata safir. Davis mengangguk dan mereka berdua menuju ke ruang singgasana. Mereka mencapai ruang singgasana dan duduk di kursi mereka. Logan duduk di singgasana sementara Davis duduk di sampingnya. Claire tidak terlihat dimanapun. Claire memilih tinggal di kamarnya sejak hamil 7 bulan. Tidak perlu baginya untuk hadir juga. Clara bersama Claire, tidak diketahui apakah dia tidur nyenyak dengan wajah imut atau bermain dengan seluruh kekuatannya. Davis, izinkan aku memberitahumu. Selain 2 kerajaan yang menyerang kita, ada 5 kerajaan lagi di benua ini. Logan menjelaskan, takut dia tidak tahu siapa dan semua yang berkunjung. Itu dan yang aku tahu ayah, aku sudah membaca peta benua sebelumnya. Davis menyeringai. Oh, bagus, lalu jelaskan apa 4 kerajaan lainnya di benua kita. Logan mengujinya. Iya, meskipun, ada banyak kekaisaran tingkat rendah di antara kita di benua laut besar ini. Kekaisaran Ruth ada di selatan, sedangkan kekaisaran Ashton ada di barat laut. Di sebelah barat kita adalah kekaisaran Ross, dan di timur adalah kerajaan Claymore. Davis menjelaskan, ya, kamu benar, keluarga kerajaan Ruth memiliki garis darah naga. Legenda mengatakan bahwa naga banjir telah dikuburkan di sana sejak lama, dan itu telah dibentuk sebagai warisan kerajaan-kerajaan itu. Lanjut Logan, kekaisaran Ashton beradaptasi dengan kehancuran, mereka menggunakan teknik kultivasi berbasis api. Kekaisaran Ross menggunakan teknik kultivasi berbasis air. Dan karena alasan itu mereka saling serang setiap kali ada kesempatan. Logan tersenyum. Kekaisaran Claymore menggunakan pedang sebagai senjata utama mereka. Mereka sangat terampil dalam pedang dan bahkan telah mencapai ranah SWOT intent. Dia menghela nafas sambil melanjutkan. Kekaisaran Gagak memiliki garis keturunan gagak hitam, kekuatannya sama dengan naga banjir. Ia berada di utara dan saat ini berperang dengan kerajaan Ashton. Dia memiliki wajah gembira saat mengatakan, itu, kekaisaran Tritor berspesialisasi dalam energi gelap, dengan kata lain, kultivasi jahat. Mereka memiliki semua jenis teknik kultivasi yang bersandar pada sisi gelap, yang menyerap darah dari orang lain, yang menjarah energi dari orang lain, yang bahkan melengkapi yang dengan menjarah yin dan sebaliknya. Mereka adalah timur laut kita. Hehe, mereka juga sedang berperang dengan kekaisaran Claymore. Layani kedua kerajaan itu dengan benar. Kemarahan muncul di wajahnya saat menyebut kedua kerajaan yang malang itu. Aku akan balas dendam, Raven Emperor dan Tritor Emperor, kalian bajingan tunggu saja. Mata Logan penuh kebencian. Jangan khawatir ayah, kamu akan segera membalas dendam, aku tahu itu. Davis tersenyum menghibur. Bab 30, aku tahu, Davis. Ayah tidak akan melupakan hal yang paling penting. Aku mungkin seorang kaisar yang gagal, tapi aku pasti akan melindungi kalian dengan nyawaku. Logan menyatakan dengan tegas. Davis senang ayahnya berpikir seperti ini. Dia tidak menginginkan seorang ayah yang mengatakan semua omong kosong kaisar. Beberapa menit berlalu sebelum seorang penjaga mengumumkan kedatangan berbagai kerajaan satu per satu. Yang pertama muncul adalah Kekaisaran Ruth, diikuti oleh Kekaisaran Ashton, Kekaisaran Ross, dan akhirnya Kekaisaran Claymore. Yang muncul adalah kaisar dari masing-masing kekaisaran, bukan duta besar. Mereka memberi hormat kepada senior yang dikabarkan di belakang kekaisaran, bukan kaisar kekaisaran Loret saat ini. Mereka saling menyapa dan duduk di kursi yang telah ditentukan masing-masing. Perjamuan diatur jauh sebelum mereka tiba di tempat tersebut. Masing-masing dari mereka menikmati makanan lezat yang terdiri dari binatang ajaib panggung binatang langit tingkat puncak. Binatang tahap binatang langit sama dengan langkah ketiga dari kultivasi manusia. Kaisar Loret, daging harimau berkobar ini enak dan bergizi juga. Harganya pasti sangat mahal, apakah Anda yakin itu tidak akan mengurangi perbendaharaan kerajaan Anda? Kaisar Alex Claymore dengan penasaran bertanya. Wajahnya tampak tajam, matanya memancarkan SWOT intent yang mampu membunuh dengan tatapan. Dia tampak bugar, tubuhnya terbungkus jubah mewah bermotif pedang. Alex Claymore tidak dapat membayangkan bagaimana mereka tetap kaya bahkan setelah menghadapi 2 bencana. Sial, penampilannya bisa membunuh, secara harfiah. Pikiran Davis berputar-putar di benaknya. Dia menjaga wajah polos melihat ke kiri dan ke kanan.
Haha, bagaimana aku bisa menahan diri ketika aku mendengar bahwa kaisar akan mengunjungi kekaisaranku? Tentu saja, jika aku bisa melakukan ini, maka itu sesuai kemampuanku. Logan menyeringai. Haha, kerajaan Loret benar-benar kaya. Kaisar Van Ross tertawa. Wajahnya tampak ramah, matanya biru. Dia terlihat sedikit gemuk, tapi itu tidak pantas untuk dipandang rendah. Dia mengenakan jubah kekaisaran mewah dengan pola tetesan yang indah. Penampilan bisa sangat menipu. Tahun-tahun damai yang panjang pasti telah mengisi kantong mereka tak terkira, mungkin kerajaan Loret bahkan kaya dibandingkan dengan gabungan kita berempat. Kaisar Louis Ashton menyeringai. Wajahnya tampak sangat jahat, dia mengenakan jubah kekaisaran berwarna merah tua dengan pola api biru. Ya Tuhan, orang ini terlihat sangat jahat. Haha, pasti kamu bercanda, Kaisar Ashton. Logan mencibir. Sekarang, tidak ada gunanya berkelahi, mari kita nikmati perjamuannya sedikit lebih sopan. Permaisuri Isabella Ruth berkomentar dengan senyum indah di wajahnya. Dia cantik yang akan memuaskan hasrat pria, dia tampak memukau dengan kepribadiannya yang santai. Rambutnya yang panjang pinggang, dengan poni mengembang dan bergelombang. Dia memiliki kulit yang putih, tubuhnya penuh dengan aset yang akan membuat pria ngiler. Dia mengenakan jubah biru kerajaan yang menonjolkan kecantikannya 10 kali lipat. Davis menelan ludah dalam diam. Sempurna, untungnya tidak ada yang memandangnya. Ya, ketiga kaisar serentak bergema dan tertawa. Bahkan Logan menggelengkan kepalanya. Kecantikannya mampu memikat semua orang di aula ini. Semua tiga kaisar lainnya berusia lebih dari 200 tahun. Semua orang akan berpikir bahwa dia adalah seorang wanita yang hidup lebih dari 100 tahun, tetapi kenyataannya usianya bahkan lebih rendah dari Logan. Tak seorang pun di aula ini berani meremehkan wanita ini. Desas-desus mengatakan bahwa dia adalah wanita yang haus kekuasaan yang kebetulan mendapat kesempatan beruntung yang luar biasa dan berhasil naik tahta kerajaannya. Jadi, Kaisar Loret, kita semua tahu untuk apa kita di sini, karena tidak ada di antara kalian yang akan berterus terang tentang hal itu, sebaiknya aku mulai. Isabella Ruth menghela nafas. Pertanyaannya adalah, apakah senior yang dikabarkan itu ada? Dia ragu-ragu sejenak tetapi mengertakkan gigi karena ketakutan dan bertanya. Ada keheningan sesaat di aula. Semua orang tegang kecuali Davis, dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini. Haha, Permaisuri Ruth, senior benar-benar ada tetapi masalahnya, dia juga tidak mau berbicara denganku. Logan tersenyum percaya diri dan omong kosong. Semua orang tersentak. Bisakah kita bertemu senior ini? Tanya Kaisar Ross dengan malu-malu, meskipun semua orang tahu bahwa itu adalah akting. Bagaimana mungkin? Senior akan sangat sibuk dan mungkin tidak ingin bertemu dengan kita, Kaisar rendahan. Jika senior tidak ingin bertemu kita, maka kita juga tidak mungkin memaksanya. Logan menjawab dengan tenang. Lalu apakah kamu tahu tempat di mana senior saat ini dalam pengasingan? Kaisar Ashton bertanya. Siapa tahu? Aku tidak tahu. Logan menyeringai, tangannya terbentang lebar. Dia membuatnya seolah-olah dia tahu tempat itu tetapi tidak akan memberitahu mereka bahkan jika mereka bertanya. Sial, ayah, kamu benar-benar pandai omong kosong. Davis menyeringai. Diskusi berlangsung sekitar 5 menit. Melihat bahwa percakapan tidak kemana-mana, Kaisar Ross memutuskan untuk mengubah topik sambil menghela nafas. Biarkan saja, aku sudah sejauh ini, mungkin juga menjalin hubungan baik denganmu, Kaisar Loret. Mengatakan itu, dia memberikan peti harta karun kecil kepada Logan. Dengan senang hati, Kaisar Ross. Logan mengangguk dan menerima hadiah itu dengan anggun. Dia membukanya dan heran melihat buah di dalamnya. Itu adalah buah tiran mistik. Bagus sekali, ini bisa membantu Davis mencapai Tyrant fisik. Logan benar-benar senang. Aku senang melihatmu senang dengan itu, Kaisar Loret, kata Kaisar Ross. Setelah itu, Kaisar Claymore dan Permaisuri Ruth memberikan hadiah mereka, tetapi kualitasnya lebih rendah daripada buah tiran mistik. Dari sini, terlihat bahwa Kekaisaran Ross setidaknya tulus dalam motif mereka untuk berteman dengan Kekaisaran Loret. Hoho, ada apa Kaisar Ashton? Kenapa kamu masih belum memberikan hadiahmu? Jangan bilang kamu lupa membawanya. Kaisar Ross mencibir. Kaisar Ashton menyipitkan matanya. Orang dapat mengatakan bahwa Kaisar Ross sangat tepat. Dia adalah orang yang egois.
Dia tidak berpikir bahwa Kaisar Ross akan memberikan hadiah yang berharga, dia juga tidak ingin menawarkan hadiah yang berharga, dia juga tidak mampu kehilangan di depan musuhnya yang ditakdirkan. Dia berpikir sejenak dan tersenyum pada Logan. Kaisar Logan, kita semua tahu bahwa kamu hanya punya satu istri. Benar kan? Kaisar Ashton tersenyum. Saya tidak suka kemana arah pembicaraan ini. Logan punya firasat buruk tentang ini.